Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya sehingga nikmat itu ditambah lagi kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas ayat-ayat Al-Quran supaya menjadi acuan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada dasarnya Allah memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat dan karunia itu tidak terhitung, saking banyaknya yang Allah anugerahkan kepada kita. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwalin. Lahu mu'aqqibatun, baginya, miliknya. Nyanya itu siapa? Manusia. Setiap manusia mu'aqqibatun, ada malaikat-malaikat penjaga. Min baini yadayhi, di hadapannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya dari perintah Allah. Jadi masing-masing kita sebenarnya Allah sudah utus malaikat-malaikat yang menjaga kita supaya kita ini mengikuti aturan-aturan Allah, baik perintah maupun larangan. Malaikat ada yang di hadapan kita, ada juga yang di belakang menjaga kita, supaya kita mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi kalau sampai ada yang masih melanggar hukum-hukum Allah, itu bukan salah Allah lagi, sudah salah manusia itu sendiri. Karena Allah sudah utus malaikat yang jagain dia supaya dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak mengubah ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum. Apa yang Allah ubah? Yang Allah sudah berikan pada suatu kaum, yaitu nikmat, pemaafan. Allah nggak ubah. Pada dasarnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Contohnya, kita diberikan kesehatan. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tetap terus berikan sampai kita mengubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai atau sehingga mereka sendiri yang mengubah apa yang, maksudnya nikmat yang ada pada diri-diri mereka, ma bi anfusihim. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya Allah berikan kita nikmat berupa sehat. Waktu kita masih kecil, badan kita begitu energik, kita melakukan berbagai gerakan-gerakan dengan enak, leluasa. Tetapi seiring waktu, karena entah pola makan kita yang keliru, kurang olahraga, sehingga berdampak pada kesehatan kita. Jadi nikmat itu Allah akan tetap terus berikan kepada kita sepanjang kita menjaga nikmat itu.
terutama dengan ketaatan kepada Allah, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Manakala aturan Allah kita langgar, maka nikmat yang Allah telah berikan Allah akan cabut. Entah berupa kesehatan tadi, entah berupa harta, entah berupa jabatan. Allah berikan misalnya seseorang jabatan, dia sudah punya gaji, punya tunjangan, fasilitas, tetapi dia korupsi misalnya. Akhirnya dicopot dari jabatannya, dimasukkan ke penjara, didenda juga. Siapa yang salah? Dirinya sendiri karena mengubah nikmat menjadi bencana. Kemudian di kalimat berikutnya Allah katakan, wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum. Kenapa ada kalanya Allah menghendaki suatu keburukan? Karena kaum itu melanggar hukum-hukum Allah. Allah suruh untuk beribadah, malah berbuat maksiat, malah berbuat dosa. Fala maraddalahu, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Menolak keburukan bencana yang Allah akan timpakan itu. Wa ma lahum min dunihi miwalin, dan tidak ada pelindung bagi mereka dari selainnya atau selain Allah. Jadi kalau Allah sudah menghendaki untuk menimpakan suatu keburukan atau bencana, nggak ada yang bisa menolak. Nggak ada pula pelindung bagi mereka yang bisa melindungi mereka dari azab Allah itu. Itulah kalau Allah sudah menghendaki keburukan pada suatu kaum. Ayat ini seringkali dipahami banyak orang bahwa Allah tidak mengubah, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum. Padahal kata ma di situ, apa yang kalau saya baca di tafsirnya, itu berupa nikmat dan pemaafan dari Allah. Jadi Allah akan melanggengkan nikmat yang sudah Dia berikan. Allah akan memaafkan hamba-hambanya sepanjang hamba-hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi manakala dosa, maksiat yang dilakukan, maka nikmat berubah menjadi bencana. Itulah yang mesti kita selalu sadari, bahwa untuk melanggengkan nikmat Allah kepada kita, kita pun harus menjaga supaya nikmat itu langgeng dengan cara mengikuti aturan-aturan Allah. Apa-apa yang menjadi perintah Allah kita laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Begitu pula larangan-larangan Allah kita jauhi semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi acuan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.